What's up boys? Jadi hari ini Northboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah laptop yang udah lumayan banget diantisipasi oleh para gamer di Indonesia nih pastinya. Kita udah punya kedatangan kali ini Lenovo Legion 5 ini boys, dimana ini merupakan versi gaming dari Lenovo Legion di tahun 2020 ini, menggantikan yang sebelumnya si Y540 dan Y545. Nah, si Legion 5i ini udah banyak banget diantisipasi orang karena reviewer-reviewer luar udah pada bilang ini laptop bagus banget, bisa dibilang laptop paling bagus untuk mid-range gaming yang ada sekarang ini. Kenapa? Nanti kita bakal cari tahu. Untuk jeroannya si Legion 5i ini udah pakai dari Ryzen 5, di sini dari AMD pastinya, 4600H, udah gitu di sini menggunakan GTX 1650, RAM out of the box udah 2x8, jadi totalnya 16GB 3200, di sini udah pasti mantap banget, dan udah ada SSD sebesar 512GB di laptop ini. Nah, dari speknya aja udah bisa kelihatan banget, di sini keren banget, RAM-nya udah langsung 16GB. Performanya gimana? Nanti kita bakal lihat. Untuk sekarang kita bakal ngomongin soal form factor-nya dulu nih. Pertama-tama kalau misalnya kita lihat langsung aja seperti itu, kayaknya mirip banget ya dengan si Y540, Y545 yang sebelumnya. Cuman ada beberapa perbedaan yang bakal kita bahas sekarang nih. Nah, untuk front cover depannya bisa dilihat agak sedikit berbeda. Sekarang udah ada logo Lenovo di sini semacam metal plate gitu, dan logo Legion di sini yang udah nggak nyala, cuman di sini ada semacam glowingnya seperti itu. Kalau misalkan kalian di bawah lampu ngelihatnya warnanya bisa sedikit-sedikit berubah, kayak kalau orang Indo bilangnya rada bunglon kayak gitu. Untuk depannya di sini semacam yang matte finish begini yang bener-bener bikin laptop ini kelihatannya low key banget lah. Jadi bener-bener nggak kelihatan laptop gaming banget. Mau kalian bawa ke kantor sambil main game juga kayaknya nggak bakal ketahuan bos kalian. Nah, udah gitu masih dengan signature-nya semua. Di sini portnya ada berada kebanyakan di belakang. Cuman di samping juga ada beberapa portnya. Seperti di sisi kanan ada USB Type A 3.2, di sisi kiri juga ada satu lagi USB Type A 3.2. Jadi di sini udah enak banget kita ngejangkaunya, nggak usah semuanya di belakang. Di belakang juga udah bisa dibilang cukup lengkap karena udah ada LAN port, USB Type-C yang udah bisa buat power delivery juga. Ada 2 kali USB Type A lagi, ada 1 kali HDMI, DisplayPort, dan juga Kensington lock. Pastinya udah dibilang cukup lengkap portnya di sini. Nah, udah gitu kita buka di bagian dalamnya, bisa kita lihat di sini material soft touch-nya udah enak banget. Karena di sini bener-bener pas dipegang tuh restnya udah mantep banget lah. Jadi udah material dalamnya bagus. Udah gitu untuk keyboardnya di sini memang ya seri Legion dari Lenovo ini nggak ada embel-embel RGB lah seperti kebanyakan laptop gaming lainnya. Jadi kalau misalkan di sini bener-bener backlightnya warna putih doang, sangat simple, bener-bener low key, jadi nggak kelihatan kayak sebuah laptop gaming. Cuman di sini juga warna putihnya juga udah lumayan terang. Udah gitu ada beberapa stage, ada 2 stage ya. Jadi bisa dari gelap, sedang, dan paling terang. Menurut gua di sini lighting warna putihnya udah cukup terang. Udah gitu untuk keyboardnya sendiri, untuk feel-nya menurut gue memang Lenovo udah enak banget deh. Travel distance-nya udah cukup pas, tactile juga berasa, feedback-nya enak banget. Jadi kalau buat ngetik lama-lama ataupun main game udah recommended banget. Cuma memang ya layout-nya rada sedikit berbeda karena di sini ada numpad juga dan ada arrow key yang bener-bener full size. Jadi bagi kalian yang suka banget arrow key-nya nggak dikecil-kecilin, si Lenovo Legion ini bisa menjadi sebuah pilihan yang mantep banget pastinya. Touchpad-nya juga kali ini sayangnya udah nggak ada dedicated button lagi untuk klik kiri dan klik kanannya, cuman kalau misalkan untuk navigasinya udah lumayan enak, udah nggak ada masalah, lumayan presisi juga. Klik kiri dan klik kanannya juga di sini nggak terlalu berasa murahan. Emang mendem, nggak terlalu clicky, cuman udah cukup enak dipakainya. Udah gitu untuk speakernya di laptop ini, dimana speakernya yang udah terletak di kiri dan kanan samping di sini udah disertified oleh Harman Kardon juga. Menurut gue speakernya udah mantep. Pas dipakai dengerin lagu udah berasa suaranya crisp banget, clear banget, lumayan kenceng juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen bawa laptop ini untuk party lagu di kamar kalian udah mantep banget. Untuk displaynya si Legion 5i ini menggunakan display panel IPS 120Hz refresh rate Full HD 15,6 inch pastinya. Dimana di sini untuk refresh rate-nya 120Hz memang udah standar ya laptop gaming zaman sekarang. Kalau cuma 60 pasti bakal kurang, minimal 120. Udah gitu untuk warnanya juga nggak ada masalah, cuman memang color accuracy-nya nggak begitu tinggi, jadi untuk kalian para content creator mungkin kurang puas dengan color accuracy di layar si Legion ini. Brightness-nya juga bisa dibilang nggak terlalu terang, katanya cuma 250 nits. Menurut kita di sini kalau misalkan untuk pemakaian outdoor memang masih agak kurang terang. Udah gitu untuk bezelnya sih udah lumayan tipis samping atasnya. Udah gitu masih ada webcam juga yang terletak di tengah, dan webcamnya ini lumayan unik karena udah ada switch untuk nutup webcamnya sendiri secara fisik. Jadi kita tinggal slide doang seperti ini, dia udah ketutup dan kebuka. Bisa lebih privacy lah untuk zaman sekarang, apalagi banyak yang meeting pakai Zoom dan Skype
nih pastinya. Udah gitu untuk build quality-nya di sini, pertama kita mau ngomongin build quality di display-nya dulu. Dimana build quality display-nya, biarpun memang tebel di sini, cuman udah kokoh banget. Udah gitu hitsnya juga udah lumayan kokoh dan ada bisa diratain kayak begini, jadi bisa 180 derajat kayak begini. Nah ini kegunaan buat apa bagi para gamer ya kalian yang tentukan sendirilah. Nah udah gitu untuk bodinya juga di sini menurut kita juga udah well built banget dari Legion, sekali lagi udah mantep banget. Nggak ada titik kopongnya sama sekali nih, bener-bener sturdy, kita angkat dengan satu tangan juga, nggak ada bending sama sekali. Jadi menurut kita build quality secara overall di Legion 5 ini udah mantep banget seperti yang sebelumnya. Udah gitu kita kalau ngomongin baterai nih, baterainya masih menggunakan yang 59 Wh, kalau misalkan untuk office work ya sekitar 5-6 jam pemakaian biasa lah, standar untuk sebuah laptop gaming nih pastinya. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal gaming testnya dan juga performance-nya gimana, yuk kita lihat di sini. Untuk Cinebench R15-nya, si Ryzen 5 4600H ini mendapatkan CPU-nya di 1475 CB. Lalu untuk Cinebench R20-nya di 3425 poin. Untuk aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark, di mana untuk tes DirectX 11-nya kita menggunakan Firestrike. Di sini kita dapat 8730 dan untuk DirectX 12-nya kita menggunakan TimeSpy dan kita dapat di 3755. Lalu untuk mengetes kecepatan storage-nya di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential rate satunya di sini rate-nya di 3570 MB per second dan rate-nya di 2987 MB per second. Pastinya di sini SSD-nya udah cepet banget. Untuk gaming testnya satu kata aja buat si Legion 5 ini yaitu adem. Karena di sini pas kita coba main game, memang ya performanya sesuai ekspektasi untuk Ryzen 5 4600H dan juga GTX 1650. Hanya saja pas kita main dalam jangka waktu yang lama, di sini temperatur CPU-nya cuman di sekitar 70 derajat Celcius dan GPU-nya di sekitar 50-an derajat Celcius. Dan juga ini nggak berisik sama sekali. Jadi kalau misalnya kita main game, pastinya nggak ada thermal throttling sama sekali dan nggak berisik, nggak bikin ngeganggu kita sama sekali. Alhasil pas main di laptop ini berasanya mantep banget, berasa enak banget lah, pastinya nyaman banget. Ya, menurut kita konklusinya si Legion 5 ini untuk sebuah mid-range gaming laptop bisa menjadi salah satu yang terbaik. Dengan catatan kalau memang kalian punya budget lebih untuk spek yang diberikan si Legion 5 ini di sini. Dengan spek seperti Ryzen 5 4600H dan juga GTX 1650, memang laptop-laptop brand lain ada yang lebih murah, katakan seperti Asus TUF Series. Di mana si TUF A15 itu bisa dibilang lebih murah sejutaan lebih dibandingkan dengan si Legion ini. Hanya saja memang kalau misalkan kalian pengen memaksimalkan performance kalian saat gaming dan mendapatkan yang mungkin hardware yang lebih mendukung lah, menurut kita si Legion 5A ini bisa menjadi pilihan yang sangat solid banget kalau memang kalian punya budget lebih. Ditambah lagi karena memang di sini out of the box RAM-nya udah 16 GB, nggak usah capek-capek 8 cari lagi yang 8 tambahan kita beli lagi. Udah 16 GB 3200 pastinya RAM-nya udah bakal cukup banget. Cuma memang kalau misalnya kita ngomongin gaming laptop, si Legion 5A ini nggak seperti gaming laptop lainnya. Kalau emang kalian suka yang banyak RGB-nya biar bisa flexing lah, biar bisa pamer warna-warni, mungkin lebih baik cari brand yang lain. Legion ini lebih cocok bagi kalian yang mungkin lebih suka warna hitam putih, base-nya lebih low-key atau rada-rada emo ya, sukanya yang cuma hitam putih doang, ya Legion 5 ini bakal cocok banget nih buat kalian. Oke boys, segini aja untuk review kita buat Legion 5i dari Lenovo ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan pencet belnya di situ biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal muncul. Komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Legion 5 ini, dan kalau misalkan kalian punya request lain untuk kita nge-review barang yang lainnya, bakal kita berusaha untuk penuhin. Stay safe terus, saya Bola, signing out.